Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para subscriber dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa menyapa kalian lewat podcast yang sederhana ini. Marilah kita syukuri bersama-sama, kita syukur nikmat kepada Allah, yaitu nikmat yang benar-benar kita rasakan dalam segi senang, sehat maupun sakit itu adalah kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Dan sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, dan kita selaku umat di dalamnya, umatnya beliau. Semoga selalu takwa kepada ajaran yang kita salami sebagai umat muslim, dan untuk para wali yang telah mensiarkan agama yang lurus, agama Islam, dari segala bentuk kesenian, budaya, dan khotbah yang betul-betul kita ikuti selama ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Masyaallah muslimin, para subscriber, sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau memberi materi tentang kemuliaan nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada ruah. Kalau di daerah saya masih ada selamat dan ruahan dari tetangga, saudara, dari masjid. Tapi sekarang masih ada dari tetangga terus melakukan hal seperti itu. Masyaallah muslimin, para subscriber, sahabat dimanapun kalian berada. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa sih kita memperingati nisfu Sya'ban? Memang apa sih nisfu Sya'ban itu? Kepo banget sih, halo. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu saya katakan terlebih dahulu, saya juga belajar, teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari, apalagi menasihati. Emangnya saya itu siapa? Orang pintar? Bukan. Dan saya nggak ngerasa kalau saya ini pintar. Soalnya tiap hari
minumnya air putih dulu. Di sini saya cuma ngajak hadirin para subscriber Suara Difabel sekalian untuk sama-sama belajar menggali pesan dan hikmah dari ajaran agama kita, baik yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, qaul sahabat tabi'in dan para ulama dulu maupun sekarang kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Jemaah sekalian para subscriber Suara Difabel, dalam urusan kalender hijriah, bulan Sya'ban adalah bulan ke-8, bulan sebelum datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Orang Jawa biasa menyebutnya bulan ruah. Itu di daerah saya masih ada selamatan munggah, istilahnya munggah. Nisfu Sya'ban artinya adalah setengah atau separuh dari bulan Sya'ban. Nah, menurut sejarahnya, pada bulan ini, khususnya pada pertengahan bulan, Rasul menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Baginda Nabi pun melaksanakan dengan menghadap ke arah. Baginda Nabi pun melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kok bisa ke Baitul Maqdis? Begini para subscriber Suara Difabel dimanapun kalian berada. Dulu pada awalnya memang kiblat itu ke Baitul Maqdis. Sejak beliau di Mekah dan bahkan ketika hijrah ke Madinah kurang lebih 16 atau 17 bulan. Tapi pada suatu saat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Asar berjamaah, kebetulan baru dapat 2 rakaat. Tiba-tiba turunlah wahyu dari Allah supaya sholatnya menghadap ke Ka'bah. Seketika itu pula beliau langsung ganti arah yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis jadi ngadep ke Ka'bah. Beliau langsung balik kanan. Kalau Bapak Ibu ada bahasa subscriberku Suara Difabel masih belum percaya, silahkan buka Al-Quran Al-Hakim, baca dan perhatikan makna ayat 142 sampai 145 dari surat kedua atau surat Al-Baqarah. Dan entah kebetulan atau enggak, peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Saudara sekalian
subscriberku suara difabel. Setidaknya dari peristiwa sejarah ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa dalam beribadah yang menjadi tujuan bukan persoalan menghadap kemana, tapi kepasahan dan ketundukan pada Gusti Allah, Gusti kang maha mubeng dumadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sia-sianya seseorang yang melaksanakan sholat meski wajah dan dadanya menghadap ke Ka'bah, namun ada kepasahan atau ketundukan hatinya pada Allah Ta'ala. Meski demikian, bukan berarti kita boleh menghadap kemana aja sesuai selera ketika melaksanakan sholat. Sebab jelas kalau menghadap ke Ka'bah itu bagian dari syarat sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi yang dulu ke Baitul Maqdis, sekarang menuju ke Ka'bah Baitullah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berpesan, fawali a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu Al-Baqarah surat kedua ayat ke 149. Dengan demikian, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah secara hikmat, itulah titik kepatuhan, kepasahan dan ketundukan. Persoalan Baitul Maqdis maupun Ka'bah itu hanyalah media yang digunakan Allah untuk menguji kepatuhan, kepasahan dan ketundukan hambanya. Baik subscriber suara difabel dimanapun Anda berada, setelah kepatuhan, ketundukan dan kepasahan diri di dalam perintah untuk menghadap ke Ka'bah ketika sholat terkandung suatu pesan persatuan. Kita lihat saja semua umat muslim yang ada di dunia ini ketika sholat pasti menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat yang sekarang kita pahami, lalu dengan ekspresi yang beragam. Artinya sama-sama menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Tapi saat takbir meletakkan tangan setelah takbir, posisi kaki saat berdiri, wajah, bacaan, cara tahiyat dan hal lainnya tidaklah sama. Meski ekspresi kita ketika sholat berbeda-beda,
dan memang tidak perlu untuk disamakan apalagi diseragamkan. Namun yang mesti digarisbawahi adalah kita diperintah untuk sama-sama tunduk, pasrah dan patuh pada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat dan dari konsep persatuan. Saudara-saudara, subscriberku dimanapun Anda berada yang belum menemukan channel ini, ya terima kasih subscribe telah menyimak dan terima kasih telah mensubscribe channel yang setelah ini. Berjenisku Saban, selain terjadi peristiwa pergantian kiblat, juga menjadi waktu yang istimewa. Menurut sebuah riwayat yang dikatakan bahwa suatu malam yang kebetulan di pertengahan bulan Syaban, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, ia mendapatkan Rasul tidak berada di sampingnya. Ia pun mencari ke ruang lain dalam rumahnya, namun hasilnya sama, tak menemukan Rasul. Salah begini, kemana sih Rasulullah, suamiku? Kemudian ia putuskan untuk mencari ke rumah dan mendapatkan Rasul sedang duduk berdoa di makam. Karena penasaran, Aisyah pun bertanya yang arti bebasnya kurang lebih demikian. Ya Rasulullah, ngapain panjenengan malam-malam dingin sepi kayak gini kok malah ada di sini? Rasulullah pun menjawab, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa malam ini adalah malam nisfu Syaban, dan pada malam ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia sembari berkata, wahai manusia. Ini yang bilang Allah sendiri, wahai manusia, bukan wahai Rasul. Berarti ini untuk semua manusia. Wahai manusia, siapakah yang ingin diampuni dosanya? Mohon ampunlah. Siapa yang ingin dikabulkan doanya, berdoalah. Siapakah yang ingin sehat, mohonlah kepadaku. Jamaah para subscriberku difabel sekalian, mari pergunakan malam ini untuk beribadah. Mungkin ada yang mau mengisi malam ini dengan sholat, monggo. Ada yang mau mengisi malam ini dengan baca Quran, ya silahkan. Ada yang mau bersedekah juga tidak dilarang. Yang pasti janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, subscriber dimanapun
untuk kalian itu ada saudara yang dirahmati Allah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, setidaknya ada 2 poin yang bisa kita ambil dari refleksi nisfu Sya'ban. Pertama, mari kita perkokoh persatuan di antara kita. Dan yang kedua, mari kita pergunakan malam ini dengan amalan-amalan ibadah. Semoga yang kita lakukan ini termasuk bagian dari amal soleh yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Demikianlah khutbah yang cukup lama. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun dosa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Supaya tidak berkah, malah kita renungkan perbaiki perbuatan dan jangan mengkotori diri sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami semua, ampunilah aku hamba-Mu yang lama ini. Berikan kesehatan supaya bisa bertemu di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh ampunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'man nawala wa ni'man nasir. Dan jangan lupa like, comment, subscribe pada channel Suara Difabel. Demikianlah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.